Dan terakhir, penutupan kartu terakhir, saya bilang saya mau tutup kartu saya Mbak ke ini lewat telepon gitu. Terus samakan data, ya udah samakan data. Sudah samakan data, Bu, tidak ada piutang, cuman ada Rp4.000, itu pun bisa kami bantu untuk bebaskan kalau Ibu mau tutup kartunya. Tepuk tangan dong. Saya nggak inget ke Pak Haji, nggak inget ilmu yang saya jalanin, nggak, waktu itu kaget gitu. Enggak Mbak, saya masih punya piutang, tolong dicek kembali, mungkin salah buka data. Akhirnya dia bilang, baik Bu, kita samakan data kembali. Ditanya namanya, nama ibu kandungnya siapa, tanggal lahirnya, udah lengkap banget. Ibu tetap piutang Ibu tidak ada, cuman ada Rp4.000, itu pun bisa kami bebaskan kalau Ibu mau tutup kartunya sekarang. Saya gemeteran dong. Orang puluhan juta gitu kan, sisanya puluhan juta kalau nggak salah itu ya. Ya waktu itu kan kartu kredit ada yang 250 juta. Iya. Yang 250 juta kredit. Jadi yang paling kecil itu limitnya 50 juta. Limitnya paling kecil 50 kecil juta. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ceritakan. Dulu saya jual sembako. Gak apa-apa sih. Pertama jual sembako saya dulu donatur saya Haji Pak Kiai saya Pak Haji Koping. Jadi setiap minggu dia ngambilin buat anak yatim, cuman seminggu tuh paling 50.000 dulu awal-awalnya. Belajar jadi donatur, belajar 50.000. Pas jalan ke depannya terus saya kemalingan, bawa kemalingan sampai 3 kali kemalingan. Kata Pak Haji Obing, yuk kita ke Pak Haji Dwi. Dia bilang, kandang Mbak bilangnya gitu. Saya bilang, kandang Mbak ngapain? Saya bilang gitu. Kita ketemu Pak Haji Dwi Susanto kali gitu. Guru saya juga lebih dahsyat kali gitu. Terus saya datang ke Pak Haji. Waktu itu pas datang sore sekitar jam 4, nggak ketemu sama Pak Haji Dwi. Pulang lagi saya. Pas besoknya langsung disamper tahajud. Terus sini Bang, bantuin. Iya, saya terus ngikutin tahajud selama kira-kira 1 bulan lah. Belum ketemu Pak Haji. Akhirnya sekitar 1 bulan lah kali ya, sebulan kurang ya, saya baru ketemu Pak Haji. Ya kata Pak Haji, lah ini nah muka-muka ceper, utangnya gede nih katanya gitu. Muka ceper, utangnya waktu datang sekitar 2 miliar, kartu kreditnya 8 ya. Betul. Punya toko gede tapi barangnya zong, kosong, Kardus kosong. jadi dia dagang Indomie yang disusun kardusnya tapi Indomie nggak ada. Iya betul, Kardus rokok, kardusnya tapi rokoknya nggak ada. Ya waktu itu emang sedang jatuhnya saya. Yang saya susun-susun itu kardus kosong. Kalau orang bilang beli Indomie, wah udah ada yang bayar gitu, padahal mah kosong. Tinggal dikirim, padahal kosong. Iya padahal kosong gitu. Bahkan istri saya juga sering dimarahin sama sales gitu. Utang 200.000 aja bayar susah dulu. Utang 200.000 bayar susah. Utang 200.000, utangnya utang kerupuk Pak, kerupuk yang eceran yang 500 perak dibungkusin tuh. Datanglah tukang kerupuk, nagih, kerupuknya udah habis, udah lama habis kerupuknya. Terus saya bilang, uangnya belum ada Pak. Ya udah nggak apa-apa, tapi belum bisa ngisi lagi ya Bu. Iya nggak apa-apa Pak, emangnya belum bayar gitu kan. Jadi saya juga nggak apa-apa kalau nggak diisi lagi, tapi saya mohon maaf belum bisa bayar. Nah setelah tukang kerupuk itu pergi, datanglah abang-abang mau pinjam uang 200.000. Mau pinjam uang 200.000, saya bilang nggak ada. Tadi aja tukang kerupuk nagih 200.000, saya nggak ada uangnya. Tapi apa kata yang mau pinjam? Masa toko segede gini nggak ada duit 200.000 gitu. Padahal emang benar Pak, jangan pun 200.000, itu recehan untuk kembalian aja nggak ada, habis uangnya. Jadi saya dulu kalau dimaki sama yang nagih atau ada yang seperti itu tuh saya nangis gitu, sakit hati. Galau gitu. Terus saya ngadep ke Pak Haji. Jadi saya ngadep Pak Haji, saya belum ngomong, Pak Haji udah ngasih jawaban. Kenapa? Kalau ada yang lagi nggak usah nangis, disyukurin. Saya kan mikir ya, udah dimaki-maki, ditagih orang gitu, kok disuruh bersyukur? Apa yang mesti disyukurin gitu?
Akhirnya walaupun saya iya aja, tapi saya terus belajar kenapa saya harus bersyukur ketika saya disakiti gitu. Saya waktu itu nggak berani jawab Pak Haji. Iya aja iya, manut iya. Padahal nggak ngerti. Hati emang ngelawan gitu. Ngapain juga? Gue disuruh bersyukur, orang habis dimaki-maki orang gitu. Kesini alhamdulillah jawabannya. Semakin lama kita dekat sama Pak Haji, sering ngobrol sama Pak Haji, itu ketemu jawabannya. Kalau menurut beliau, orang yang sedang dijolimi itu makbul doanya. Jadi ketika kita dijolimi, berdoalah yang banyak apa yang kita mau gitu. Kalau lagi suami marah-marah, kesempatan para istri untuk berdoa. Betul? Betul. Ini suami marah-marah, kita malah gerundel. Akhirnya tagihan yang datang. Pak Haji kenapa nyindir saya? Lanjut. Yang tersinggung. Acting mulai, lanjut. Ini yang kesindir paling depan sama yang paling belakang. Yang alat kelamin wanita. Yang tersindir ya? Ya Pak. Terusin. Alhamdulillah waktu itu saya pinjam duit sama kakak waktu itu. Habis pinjam duit 50 juta, dibelanjain rokok semua. Pas habis belanja memang saya nggak benahin, taruh di toko. Pas besok paginya udah habis diambil maling. Itu baru pinjam. Akhirnya udah saya laporan duit ya habis ambil maling, saya bilang gitu. Udah jalin lagi aja nggak ada. Ya alhamdulillah, terus kita berangkat ke Pak Haji tahajud sampai 8 bulan waktu itu. Tahajud tiap malam. Pas gitu ketemu sama Pak Haji ngobrol, kata Pak Haji di rumah dagangannya apa aja, ada ciki, susu gitu yang ada. Udah bawa aja tiap malam. Tiap malam tuh saya bawa susu, bawa ciki, habis tahajud bagi-bagiin ke yatim gitu. Tiap malam bawa saya. Jadi yang saya bagi-bagiin ini Bu bukan punya saya, cikinya juga hasil ngutang. Kan saya bilang sedekah pakai duit ya, lo pinjem duit ke supplier nggak boleh. Tapi kalau pinjem duit ke supplier nggak boleh, ya udah lo ngutang dagangan aja. Nah ngutanglah ciki, kan ciki nggak dibayar kan, susu nggak dibayar, permen nggak. Tempo seminggu. Nanti buat sedekah. Jadi di RDI emang agak aneh, sedekah boleh ngutang boleh, baru tempat lain nggak boleh. Namanya gurunya bukan kiai, SD Impres. Kalau di kiai nggak boleh. Iya, kalau di kiai kan memang nggak boleh. Itu kita kalau punya utang juga nggak boleh sedekah dulu, harusnya bayar utang. Bayar dulu, nggak boleh orang punya utang sedekah, harus bayar utang dulu baru sedekah. Ilmunya kiai. Di sini terbalik karena gurunya SD Impres. Lanjut. Terus kan kalau saya bawanya ini ya Bu, susu gitu, apa sih, snack, roti gitu saya bawanya. Kata Pak Haji, ada nggak makanan yang awet di mulut anak yatim? Ada nggak makanan yang awet di mulut anak yatim? Itu pertanyaan saya. Lanjut. Kata saya, apa ya Pak Haji? Kalau susu kan begitu masuk mulut ditelan, susu disedot habis, roti dikunyah habis. Kamu bawa permen kojek. Permen kojek. Permen yang ada gagangnya, atau awet tuh nggak habis-habis. Itu kan jumlahnya di mulut anak yatim lamaan tuh. Udah itu aja deh yang ada lama katanya gitu. Jadi saya tuh kalau bawa snack, bawa susu pasti ada permennya. Permen gagang. Emang anak-anak seneng banget kalau permen gagang gitu. Terus kayak enakan. Lanjut mas. Lanjutin. Iya, waktu itu saya ketemu sama Pak Haji Abu Bakar ya. Ya, Pak Haji Abu Bakar. Nah, saya baru jalan ke 6 bulan, dia udah 7 bulan. Waktu itu dia cerita, Pak Joni katanya, bang saya ada yang lunasin, sama kartu kredit saya ada yang lunasin, dia bilang. Dalam hati saya apa iya gitu kan? Percaya nggak percaya gitu. Pas jalan ke 7 bulan ya sama gitu. Kartu kredit saya ada yang lunasin. Waktu pas mau dilunasin ya kartu kredit ada sisa berapa waktu itu, 10.000 apa? 4.000. Akhirnya kan dinolin tuh. Tapi hutangnya kan saya setiap bayar kartu kredit itu karena kartu kreditnya banyak, jadi saya tulis satu persatu nama banknya dan berapa uang yang saya bayarkan itu pasti saya catat gitu. Dan terakhir penutupan kartu terakhir saya bilang saya mau tutup kartu saya Mbak ke ini lewat telepon gitu. Terus samakan data, ya udah samakan data. Sudah samakan data Bu, tidak ada pihutang, cuman ada Rp4.000, itu pun bisa kami bantu untuk bebaskan kalau ibu mau tutup kartunya. Tepuk tangan dong. Saya nggak inget ke Pak Haji, nggak inget ilmu yang saya jalanin, nggak, waktu itu kaget gitu. Enggak Mbak, saya masih punya pihutang, tolong dicek kembali, mungkin salah buka data. Akhirnya dia bilang, baik Bu, kita samakan data kembali. Ditanya namanya, nama ibu kandungnya siapa, tanggal lahirnya, udah lengkap banget. Ibu tetap pihutang ibu tidak ada, cuman ada Rp4.000, itu pun bisa kami bebaskan kalau ibu mau tutup kartunya sekarang. Saya gemeteran dong. Orang puluhan juta gitu kan, sisanya puluhan juta kalau nggak salah itu ya. Ya waktu itu kan kartu kredit ada yang 250 juta, iya. ada yang 250 juta.
juta. Jadi yang paling kecil itu limitnya 50 juta. Limitnya paling kecil Paling 50 kecil. juta. Gitu. Utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya kalau di sini Pak Haji suka bikin judul hutang lunas tanpa nyicil, tanpa jual aset, itu memang benar adanya. Saya ngalamin itu dan saya saksinya gitu. Alhamdulillah saya udah ngalamin itu. Kalau dulu saya cuman ngedengar kabar-kabarnya seperti ibu-ibu sekarang, dengar kabar dari saya, nanti ibu-ibu akan ngalamin sendiri. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yang penting kita yakin ya itu yakinnya tingkat dewa kata Pak Haji bilang gitu kan. Kita harus benar-benar yakin. Waktu dulu kan saya kalau sama istri sama anak saya kan paling emosinya paling gede dulu saya. Iya kalau apa namanya singgung sedikit meja udah tarik. Udah saya lempar kan gitu. Jadi dulu Bu, suami saya ini kalau marah nih, kita marah lagi makan nih, makan bareng. Beliau tersinggung, disapu, brang. Jadi gitu. Jadi wataknya yang keras, pelit. Pelit suka ngitung Bu gitu. Pas ketemu Pak Haji, alhamdulillah hirobbil alamin. Ketemu kandang Mbak Mas semuanya jadi murah Bu. Senyumnya murah, duitnya juga udah kayak ATM saya. Kan kalau dulu kan kalau yang namanya kita hitung-hitungan dagang gitu kan. Hitung-hitungan dagang. Contoh. Iya, contohnya kalau kita boros gitu kan. Sedangkan keuntungan dagang tuh berapa persen kan gitu. Kalau mau beli 500 perak. mau beli bakso 10.000. Bakso 10.000. Nah, kalau Bakso 10.000. rokok ini kan satu bal 3 juta lebih. Kita paling ambil keuntungan 2.500. Jadi Berapa persen? Kan nggak sesuai kan. Sekarang seandainya kapal api, paling kita keuntungan ngambil paling gede 250, gopay paling gede itu. 500 perak. Jadi kalau mau jajan bakso 10.000, dia mesti jual dulu kopi kapal api 10 karton. Jadi kalau istrinya nggak dagang kopi kapal api 10 karton, suaminya ngamuk. Ya kan 10.000 bakso semangkok. Jadi saya harus jual dulu tuh. Kalau belum jual saya nggak boleh beli bakso. Itu kan sampai ke situ kan gitu. Ibaratnya kalau bisnis tuh apalagi orang Cina gitu kan. 10 perak tuh mesti ada jalan ya, mesti tahu jalannya kan gitu. Padahal salah perhitungan kita gitu. Pas kita ketemu Pak Haji alhamdulillah. Jadi berubahnya ya 100%. Jadi dilepas Bu, nggak digenggam. Kalau dulu digenggam, ini buat bayar utang lunas, enggak, pelit iya. Akhirnya Dong. Kalau ini RDAY, rezeki masuk nggak mikir, duit keluar juga nggak mikir. Kalau dulu Pak Haji Roni nggak, duit masuk nggak mikir, duit keluar dia mikir. Ya Ron? Iya. Nenen nggak mikir. Nenen nggak mikir, nenen nggak mikir. Nenen. Maaf ya Ibu, Bapak, saya ketemu Pak Haji pertama kali itu yang ditanyain. Pak Haji ya? Apa tuh? Pertama kali nih sambil berdiri bertanya, Ibu kapan terakhir kali nawarin Bapak tidur? LM. Ya. LM, bukan ML. LM, logam mulia. Nggak boleh. Ibu kan Kapan terakhir Ibu ML sama Bapak? Bapak. Jawabannya apa tuh waktu saya tanya itu di awal-awal? Pak Haji nanya lagi, manggil Bapak apa Bu? Papa, saya bilang gitu. Pernah nggak ngomong gini, Papa mau tidur dulu apa mau mandi dulu? Saya bilang boro-boro Pak Haji saya udah lupa. Saking mikirin utang udah ngebul ya. Udah lupa posisinya, punyanya burungnya Pak Haji ada di mana. Burungnya suami saya posisinya ada di mana saya udah lupa gitu. Saking udah sibuk mikirin hutang, sibuk mikirin dunia terus menerus kan. Akhirnya ketemu Pak Haji, boro-boro romantis gini ya Pak ya. Yang ada emosi lu ya Pak. Aku emosi lihat kamu juga begitu. Tiap mau jajan harus ngitung emosi terus Pak Haji. Jangan pun untuk mendoakan gitu kan. Ini sumpahin jangan ya. Alhamdulillahnya belum pernah jumpain Pak ya, cuman ngegerundel doang. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.